Betul. Tapi pernah nggak dapet, maksudnya ternyata adegan itu jadi membahayakan? Pernah nggak kayak misalkan jadi cedera? Enggak Selama sih, syuting film? alhamdulillah enggak. Ya pernah sih, Yang tapi paling ekstrim apa? Adegan yang paling ekstrim yang pernah lo lakukan apa? paling ekstrim ya The Raid itu, Mas. Ya The Raid itu. Ekstrim banget, apalagi berkondes. Biasanya sih kan. Enggak. Ya, tapi paling ekstrim ada satu lagi, Mas. Action. Halo para pecinta film Indonesia, bersama saya Ismi Melinda dan Mas Aryo Sagantoro. Ya, Mas, bintang tamu kita kali ini nih, aku sebenarnya udah lama banget nggak ketemu dia. Jadi sekitar 2013 kita ada sinetron bareng gitu. Dan akhirnya kita dijumpa lagi di Troy's Film Podcast. 2013 aku lebih lama lagi. Terakhir kita ketemu di Raid 1 ya. Dari 1. 2010. Ya, dari 2 juga sih, Mas. Tapi kan gue cuma se-scene doang sih sebenarnya. Jangan gitu, sesina. Iya, Mas. Ada akhirnya dipertemukan oleh Troy's Film Podcast. Welcome to Mas Tegar. Gue terlalu polos atau bagaimana ya? Enggak. Silakan diminum dulu. Ya, Mas, ini beliau gimana? dari Alfi, Iya. Cafe di Pejaten. Terima kasih Alfi. Enak banget nih, Mas Alfi, enak banget nih. Bisa dikirim ke Cibubur. Segera buka cabang. Oke, di kota wisata ya, kayak gitu. Oke, ya. Kembali ke diskusi kita. Experience di film Tegar. Apakah film debut itu di Raid 1 atau sebelumnya memang sudah terlibat di industri perfilman Indonesia? Sebenarnya memang kalau untuk gongnya, alhamdulillah. Oke, sorry, ini gue boleh ngomong gue lu atau aku? Boleh, terserah Mas. Bebas ya, Neng? Ngomong asal juga nggak apa-apa sih. Nggak bercanda. Oke, jadi memang sebelum masuk film The Raid, gue itu memang udah ada main film sebelumnya, Mas. Yaitu film The Rescue. Film Action juga. Ya, film action. Itu film pendek gabungan film Takut Faces of Fear. Mungkin Mas Toro udah pernah dengar film itu gitu. Setelah itu gue lanjut lagi dapat film drama setelah gue lulus sekolah teater. Judulnya 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita. Oh iya benar. Nah, memang di saat itu memang gue ketika selesai sekolah teater gue dapat tantangan yang menurut gue yang membuat gue tuh deg-degan juga ngebawainnya, Mas. Kenapa? Karena di film 777, 7 Hati, 7 Cinta, 7 Wanita, gue berperan sebagai sadomasochism. Wow. Yes. So heavy. So heavy. Jadi sadomasochism itu adalah orang lebih dominan laki-laki yang memiliki masalah kelainan seksual terhadap pasangan hidupnya. Oh iya, kayak aku nonton deh yang itu. Tapi asli normal kan? Mas, kita punya anak, Mas. Ini kopinya. Ini kopi bahaya. Bahaya itu. Tadi mention belajar acting juga. Belajar acting di mana? Kebetulan gue belajar di 2 tempat, Mas. Yang pertama belajar di teater populer. Memang pada saat itu gurunya gue langsung adalah Pak Slamet Raharjo, Ibu Dewi Martindas, Bang Alex Komang, almarhum senior, terus sama bapaknya Ferdi Soleman, Hengki Soleman. Episode yang kemarin kita sama Ferdi Sulaiman ngebahas sedikit juga. Oh iya. Teater populer. Iya, teater populer. Memang Om Hengki pada saat itu tidak terlalu intens megang kelas. Dia hanya sebatas dosen tamu ya gitu. Gitu. Terus selesai dari teater populer, coba casting. Setelah itu juga
belajar bagaimana memahami industri ini, cari manajer atau manajemen. Seiring berjalannya waktu, sekolah lagi sama Bang Eka Sitorus. Oh, oke. Jadi hampir semua aktor yang kita undang ke sini kalau nggak sama pasti menyebut Bang Eka. Sitorus. Memang kalau dilihat dari point of view Bang Eka Sitorus sama teater populer, memang ada perbedaan cara bagaimana untuk being aktor. Iya, as an actor. Beda. Yang satu American minded banget, yang satu original Indonesia banget lah gitu. Cara Bang Eka sangat Amerika kan. American minded banget. Betul. Iya, termasuk Iko juga kita ini di sana. Iya, Iko. Jadi episode yang lalu juga Ferdi Sulaiman, terus Tutinaga. Banyak yang selalu mention Bang Eka legend banget memang. Terus ya setelah itu masuk dari 7 Hati 7 Cinta 7 Wanita masuk ke film The Rescue, film pendek. Itu film pendek itu gabungan dari film-film pendek anonim dari Takut Faces of Fear. Nah, selesai dari film The Rescue, alhamdulillah dilirik sama Mas Toro waktu itu. Gimana castingnya? Om Gerard. Nggak sama Mas Toro castingnya? Di casting. Oh iya sama Mas Toro. Gue kayak mau masuk PNS, men. Waktu masuk film beres. Iya, serius. Coba dong ceritain. Ini iya. Mas Toro sendiri. 3 screening pemirsa. Oh wow. Kayak gimana? Nah, jadi awal mulanya kan gue screen test dulu tuh. Tanpa Gerard, tanpa Mas Toro, tanpa Iko. Nah, jadi datanglah gue diundang sama Ica, casting director. Karena Ica pada saat itu jadi casting directornya gue untuk di film The Rescue, Mas. Memang Ica ngomong, Gar, ini ada director bule, di gini yang bikin film film merantau. Dia tertarik untuk undang lo. Wah, alhamdulillah. Oke. Gue pelajari dulu tuh tentang film merantau. Waduh. Wow, ini olahraga banget ini film ini. Zamannya Kang Yayan Ruhian masih polos ini. Wow, oke. Yayan belum gondrong. Belum, masih polos lah, masih muda belia lah. Walaupun sekarang masih muda juga ya Kang. Walaupun sekarang lebih muda lah gitu. Ampun Kang. Nah setelah itu datanglah ke mana Tanah Abang, kantor screen test dulu tuh. Ya memang sebelum screen test ya minta nasihat juga dari beberapa praktisi sekolah teater nih. Apa ya kira-kira yang mesti dibawa segala macem. Yaudah nanti kamu bawa. Pokoknya cara berpakaiannya ini segala yang disesuaikan dengan kebutuhan dari karakter yang ditawarkan ke kamu gitu. Dan karakter itu kan sebagai cowok ya, sebagai pasukan khusus. Jadi memang pada saat itu cara berpakaiannya juga manly lah gitu. Emang aslinya nggak manly? Agak. Nggak bercanda bis. Ya gila kalau gue nggak manly mana mau gue diterima Mas. Mana mau gue. Kali aja beracting gitu. Padahal gue carinya yang agak melambat. Terus gitu udah screen test ya kurang lebih sejam ya untuk screen test. Nah, kalau kata si casting directornya satu-satunya pemain supporting yang bawa airsoft gun itu cuman gue. Kan emang gue zaman dulu punya airsoftan lah ya gitu. Gue bawa ininya, bawa apa? Ya, karena pasukan prepare banget ya. Iya, jadi gue pikir siapa tahu ngebantu nih gitu. Dengan harapan emang gue pengen nge-explore juga dari hasil gue sekolah teater kayak gimana sih Mas gitu loh. Karena memang waktu sekolah teater tuh ketika lu mesti jadi gembel, ya lu harus siap jadi gembel. Ketika lu jadi dokter, lu juga harus siap menjadi dokter ya, kurang lebih kayak begitu lah. Yes, betul. Nah, gue coba semaksimal mungkin untuk mendekati insight-nya gue untuk bisa masuk menjadi karakter Bowo.
memang waktu itu gue ngebedah tuh kurang lebih 2 hari ya. Oke, ya, bawa nih kayak begini. Ternyata aslinya pengecut, tapi pengecutnya yang kayak gimana, kayak gitu-gitu loh Mas. Jadi gue ngebedah sendiri karakternya yang di brief dari si casting directornya itu sendiri. Terus alhamdulillah ternyata ketika gue bawa mainan airsoft gun itu sama holdernya, itu membuat perhatian Gareth sama Mas Toro, saya ingat gue itu. Garethnya sih waktu itu gitu. Tapi ya cerita memang nggak banyak yang kita niatnya bukan casting ya. Kalau udah sampai di aku sama Gareth lebih ke screen test, cocok apa enggak sama karakternya. Iya. Memang tidak banyak aktor kita yang dibekali pengetahuan itu. Jadi ketika datang casting itu masih sebagai pribadinya, belum masuk ke karakternya. Betul. Tapi seingatku sepanjang itu memang jarang banget ada yang begitu. Salah satunya ya Tegar sama Aat. Iya. Aat datang udah pakai tongkat, Tegar pincang dan seterusnya. Jadi memang nggak banyak, dan itu bikin kita surprise. Memang pada saat itu kan sempat ngobrol juga ya sama Ferdi Soleman, maksudnya yang angkatan gue Mas gitu. Gar, pokoknya intinya lo begini, kalau memang ada mesti lo bawa entah ya pokoknya sesuai dengan karakter yang ditawarkan sama lo bawa deh gitu. Terlepas dipakai apa enggak itu lihat nanti deh gitu. Oke. Nah, singkat cerita alhamdulillah gue udah balik dari merantau film. Beda nggak nyampe sehari kemudian ya tiba-tiba gue udah telepon lagi sama Ica. Gar, ini Gareth sama produsernya Mas Toro mau ketemu sama lo. Alhamdulillah, gue makin deg-degan tuh Mas waktu itu. Alhamdulillah, gue juga deg-degan sebetulnya. Gue makin deg-degan. Duk. Waduh, Gareth bahasa dia bule, terus sama Mas Toro gue belum pernah kenal sama Mas Toro kan caranya gimana. Akhirnya gue diskusi lagi tuh sama maksudnya yang sekumpulan teman-teman di teater. Aduh, bro, gue Gareth mau ketemu produsernya namanya Mas Toro. Gue belum pernah tahu tuh gitu. Ya udah, jalanin pokoknya lo tunjukin tingkat keseriusan lo kayak gimana segala macem. Jangan salah pakaian, jangan salah lo menafsir karakter yang ditawarin segala macam. Oh iya Mas, gue selama perjalanan ke Tanah Abang kan waktu itu macet banget kan. Sampai sekarang bro. Oh iya. Selalu. Oh, iya. Terus pikiran gue udah dibawa aja. Gue ngerinya. Ya gue menyadari bahasa Inggris gue juga tidak terlalu bagus. Karena kan waktu itu gue belum kenal sama Gareth, belum kenal sama Mas Toro kan. Waduh, ini kalau seandainya gue diajakin ngomong bahasa Inggris, gue mesti jawab apa lagi. Deg-degannya gitu ya. Iya, takutnya gue deg-degan juga waktu itu Mas gitu. Yes. Udah, jalanin aja. Ternyata benar. Feeling gue pasti dia mau ngetes gue di depan matanya mereka. Gareth sama Mas Toro gitu. Nah, iya gitu. Wah itu gue agak deg-degan juga untuk meranin Bowo walaupun cuma sesin. Yes. Walaupun cuma sesin. Ya, gitu. Alhamdulillah Mas Toro green light, ini juga green light, tapi memang pada saat itu Gareth ada PR ke gue. Oke, ini perlu dipelajari yang ini nih gini. Ini lu pasti masih kurang gitu. Oke Gareth, oke. Nah beda 2 hari kemudian gue dipanggil lagi ke merantau film. Nggak ada Mas Toro. Di interview. Gue bilang nih bener nih. Ini masuk film Dread kayak mau masuk film PNS nih. Mau masuk PNS 3 kali screening. Oke, kalau seandainya kamu masuk film Dread, apakah kamu tidak akan nyambi-nyambi film lain? Enggak. Kalau kamu masuk film Dread, apakah siap masuk bootcamp? Siap. Apakah siap? Kirim ke bootcamp? Kan dikirim ke bootcamp. Angkatan Laut itu ya. 5 hari. 5 hari setelah itu juga kan dari tim casting director kan memang mengharapkan apalagi supporting itu tidak ada masuk ke film-film yang lain kan Mas. Karena total film total harus di ini gitu. Bootcampnya di Kopaska Tanjung Priok. Betul. Seminggu. Pada saat itu
gue juga sendiri masih belum kenal sama Iko, belum kenal sama Kang Yayan, belum kenal sama fighter-fighter dari Wise Team, kayak gitu-gitulah. Terus gue, oh iya mau, ya. Gue masih yang polos gitu, baru lulus dari teater, wah oke nih. Terus udah selesai, udah pulang langsung tanda tangan kontrak. Maksudnya dapat kontrak itu beda 2 hari kemudian atau 3 hari kemudian. Gue dipanggil disuruh siap-siap tuh Mas. Masuk ke bootcamp. Yang pagi-pagi gitu Mas. Naik truk. Wah, di dalam pikiran gue, wah ini mau perang beneran apa gimana? Dan itu semua satu pasukan. Semua. Ferdy Sulaiman, Jota Taslim, Iko Uwais, Eka Dagu, yang gitu-gitu Mas. Terus belajar bongkar senjata, dibangunin sama granat, dan seterusnya, benar-benar military. Benar, dan itu kita kalau nggak salah 5 hari, saya ingat gue. 5 hari kita tuh paling sehari tidurnya nggak nyampe sejam 2 jam tuh. Walaupun udah selesai maghrib tuh udah selesai. Udah nggak ada aktivitas, tapi kan di dalam baraknya kita nyamuknya 1 tapi kembarannya banyak Mas. Nyamuknya 1 kembarannya banyak. Udah gitu loreng semua lagi nyamuknya. Nyamuknya juga nyamuk pasukan khusus begini dikit masih hidup, gitu-gitu. Kita udah pakai anti nyamuk. Oh iya anti nyamuk. Masih tembus juga tuh di kulit gitu. Terus ya alhamdulillah memang kebentuk banget sih ininya ya Mas, rasa antara sesama pemain karena bootcampnya itu sendiri ya. Gitu. Yes. Ya jadi memang pada saat itu gue mikir oke, berarti di film ini yang perlu si pemain ini perlu ngebentuk rasa solidaritas sesama pasukan khususnya itu sendiri nih gitu. Kan memang itu tantangannya memang karena pasukan khusus. Betul. Belum lagi one day story dan dari nyerbu masuk ke gedung drugs dealer itu lama-lama dari 20 orang kebantai sampai final battle 1 lawan 1. Iya. Dan seterusnya dengan kostum dan seragam yang sama karena one day story kan masuk subuh keluar. Betul. Nah, yang menariknya juga pada saat itu gue kaget banget Mas. Gue agak shock, tapi shocknya yang positif ya. Pas gue browsing siapa Iko, siapa Yayan Ruhian, atlet timnas. Astagfirullah. Harus punya bela diri juga gitu. Iya, gue punya pertanyaan. Nih Gerrit Mastoro benar apa enggak ngambil gue ya? Ya karena kan gue dapat posisi penting ya sebagai Bowo gitu, tapi gue sometimes gue harus nyamain tenaganya mereka. Gue melihat Iko, Kang Yayan, Jota Taslim, mereka atlet timnas. Mereka sudah terbiasa dengan latihan yang begitu keras ya. Sedangkan gue tuh bukan berasal dari kalangan atlet Mas. Jadi memang gue sempat agak-agak stres juga tuh Mas waktu udah selesai bootcamp kan ada latihan dari pagi workshop lagi. Workshop lagi, latihan fisik lagi. Yes. Nah, ini boleh lebih dalam lagi ya. Boleh. Itu lo tau gak sih Mas, waktu hari pertama gue latihan, gue jackpot Mas. Bukan lo doang, ada beberapa. Iya. Siapa pelatihnya? Kang Yayan Ruhian. Allahu Akbar. Malah ada beberapa yang mundur karena ya itu makanya kan di awal tadi kita nanya ke semua yang terlibat, apakah lu bersedia total dan meninggalkan project lain? Karena ada tanpa menyebut nama ya, baru pulang pagi dari produksi lainnya, sementara di kita semua kita kan lantai 4 nggak boleh naik lift, semua harus naik tangga. Pemanasan dulu. Nah itu jackpot semua di situ. Wah, gue hari pertama gue jackpot. Iya. Apalagi Kang Yayan lagi. Ayo 1, push up ya, push up 1, setengah dulu. Wah, setengah lagi. Wah, naik setengah. Gue bilang, aduh, naik lagi begini. Gue bilang, wah gokil. Sprint. Wah, susat. Ayo gantian lagi, susat. Nah, memang bener. Kan gedung Merantau Film itu kan 4 lantai ya. Tiap hari kami itu latihan naik turun tangga itu lari.
turun lagi, naik lagi, persis kayak di film-film ya, kayak di film Berit yang ada slide lantai 1, lantai 2, lantai persis kayak begitu. Wah itu memang fisik memang benar-benar ini ya, benar harus terjaga banget. To be honest, gue baru kali itu Mas yang masuk ke sebuah film. Gue memang perokok, tapi gue ngurangin banget ngerokok tuh Mas. Tujuannya untuk gue bisa ngimbangin. Apalagi pas ada scene gue peluk-pelukan sama Iko tuh, yang scene caring gitu. Itu kan 7 hari ya masih kurang lebih ya, apa 6 hari ya kurang lebih. Syutingnya? Iya, satu scene. Wow. Iya kurang lebih 6 hari, lupa gue 6 hari. Tapi memang Gerard waktu itu kita ngitungnya bahkan bukan scene per day, tapi shot per day. Shot per day. Nah iya. Nah, kayak perfeksionis. Iya. Nah yang ketika ada apa namanya yang gue berdua sama Iko masuk lorong, yang gue diturunin ke bawah tuh. Itu 2 hari atau 3 hari tuh Mas. Ya, hanya untuk shot itu doang. Oh yang lubang di lantai itu. Iya yang gue masuk ke dalam apa namanya balik tembok yang ada pisau bang. Itu deg-degan banget sih itu yang scene itu. Oh itu deg-degan. Gue deg-degannya double. Gue deg-degannya apa double. Tuh yang bikin double? Yang pertama kan emang gue mesti ngikutin apa maunya Gerard gitu. Kalau emang mesti keseret tuh sakit juga tuh, apa namanya, kulit gue keseret sama kayu-kayu kerak gitu. Itu beneran, nggak, bukan bohongan, kerak gitu. Nah deg-degan yang kedua, gue baru kali itu ketika ada di bawahnya Iko, kok ada yang ini bekonde gitu. Serius gue. Ini kita ngomongin film yang sama. Tadi bilang peluk-pelukan, sekarang di bawahnya itu. Kayaknya momen-momen itu yang di ini nih Mas, yang diingat. Perasaan laki semua di film gue. Tuh agak ya terus belum lagi. Iya. Aku maaf ya jadi ngebayangin gitu. Itu kan dibayangin. Jadi bayangin. Karena biasanya kalau action tuh udah nggak mikirin hal begitu, tapi ini masih kepikiran loh. Berarti kayaknya terbayang gitu kan? Gue baru kaget. Ini apa nih? Kan gue diturunin ke bawah begini kan. Wah, apa yang begitu gitu? Ngapain? Gar gue gampar ya. Enggak, gue ngapa-ngapain. Itu berapa belasan tahun. Terus begitu apa namanya kan kalau kamera dari atas itu kan debu serpihan. Remahan. Wah, serpihan ini apa? Serpihan apa? Kayu gitu. Wah, itu agak tajam. Kayaknya senang banget. Iya. Kok kangen sama gue ini ya? Udah lama dulu. Oke. Minum dulu kayaknya. Aduh. Kita move on ke project lain. Setelah dari The Raid, banyak pengalaman di situ. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Apakah itu jadi bekal untuk project-project berikutnya? Oh iya Mas. Jadi ya alhamdulillah dari project The Raid itu, alhamdulillah gue tuh dapat banyak ini ya, ilmu baru lah gitu. Ayo kita dulu. Oke, Ismi. Cooling down. Gue kayak. Nah setelah itu, memang kepake banget Mas ilmu-ilmu yang maksudnya ilmu pelajaran. Habis itu ada action juga? Sebenarnya gue tuh nggak punya basic bela diri Mas. Tapi setelah film The Raid, alhamdulillah tawarannya seputar action. Iya, sampai akhirnya gue ngubungin Iko, kok boleh nggak gue ikutan pencaksilatnya lu? Oh boleh banget. Tujuannya tuh untuk apa sih? Untuk latihan pernafasan Mas. Karena ketika selesai dari film The Raid, gue dapat horor lah, dapat action lah, dapat ini. Secara fisik kerasa bahwa itu dibutuhin. Di luar itu adegan action. Betul. Terlebih-lebih pada saat itu. Kan memang film-film lain apalagi horor ya. Welcome Back. Iya, aman.
akan bermain sling, tan, apa segala macam, ya perlu fisik yang prima. Betul. Sama teknik-teknik jatuhan yang baik gitu kan. Kayak misalkan biar setting, nggak yang cedera gitu. Betul banget. Jadi mulai dari teknik ngejatuhin orang, kita yang dibanting, terus kuda-kudanya kayak gimana, ya speednya, atau kan gue juga belajar ke kamera dari angle begini, mukulnya lurus aja atau bagaimana nih gitu kan, pasti beda perspektifnya kan Mas, beda tekniknya. Nah ternyata kepake juga sama film-film actionnya gue yang lainnya Mas gitu, atau film horor yang lainnya juga yang dimana gue butuh kontrol emosinya kayak di Masa Lembo, kontrol power. Betul karena ketika dapat skrip gimana tidak mencederai orang dan mencederai diri sendiri, termasuk dengan segala tools itu, menjatuhkan diri, sling dan sebagainya. Tapi pernah nggak dapat, maksudnya ternyata adegan itu jadi membahayakan? Pernah nggak kayak misalkan jadi cedera? Enggak selama sih, syuting film? Alhamdulillah enggak. Ya pernah sih, yang tapi paling ekstrim apa? Yang paling ekstrim yang pernah lo lakukan apa? Paling ekstrim ya The Raid itu Mas. Ya The Raid itu. Ekstrim banget, apalagi kondes. Ya, tapi paling ekstrim ada satu lagi Mas. Gue kan pernah setelah dari The Raid, gue di calling ini Mas buat film Javahid. Oh iya. Alhamdulillah tuh. Mickey Rourke. Wow, udah bareng sama Mickey Rourke. Ya, wow. Ya tapi satu frame enggak? Mickey Rourke-nya kagak mau bahas sama gue. Iya, gue di kontrak itu kan 11 scene apa 9 scene gitu. Terus? Udah di Jogja. Jadi memang si director gue, oke, Tegar, I wanna create you by design similar like Osama bin Laden, bla 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 gitu. Jadi gue manjangin brewok segala macem gitu. Oke. Skripnya gue memang semuanya bahasa Inggris tuh Mas. Tapi filmnya sendiri bilingual atau bilingual. Inggris dan Indonesia. Bilingual. Nah, terus setelah itu pas di saat gue udah selesai kontrak, udah reading, udah selesai, gue lagi nunggu waktu untuk terbang ke Jogja. Waktu itu Om Frans Tumbuhan masih ada. Jadi gue satu grup sama Om Frans Tumbuhan tuh sama Teguh Rifnu. Oh iya. Udah selesai. Jadi sebelum gue berangkat, gue dikasih tahu sama tim produksi, Tegar, lupain aja tuh yang 9 scene. Waduh, iya, kamu sisanya cuma tinggal 2 scene aja. Oh begitu ya? Tapi ini tetap sesuai kontrak 9 scene. Nilainya nggak berubah Mas. Nilainya nggak dipotong jadi 2 sih. Habis dong. Terus kenapa nggak ditanya alasannya? Ya kurang tahu juga ya. Ya itu kan seperti penjurian lah. Kalau penjurian nggak boleh kita hanya balik. Sampai akhirnya lawan main gue yang tadinya harusnya Mikey Rourke jadi dirubah ke Aryo Bayu gitu. Gitu. Nah memang tapi onset sempat ketemu. Memang pada saat itu gue ada adegan yang mesti ngeledakin diri sendiri Mas gitu. Wow. Jadi yang memang gue dikasih waktu semenit 2 menit untuk ngolah fisik gue deh, lari sana lari sini untuk masuk ke karakter. Iya, masuk ke karakter untuk ngebunuh diri gitu. Keluar gitu. Iya dari dulu gitu, waktu di The Raid juga selalu minta waktu, Mas. 2-3 menit. Di push up dulu dia ini karena ceritanya kan dibopong sama Iko cedera dan dia buat masuk ke karakter itu bikin nafas habis dulu ya. Ya gitu. Nah dari Javahid masuk lagi ada beberapa film horor, ternyata teknik itu tetap terpakai gitu. Ya alhamdulillah gitu. Betul. Terus untuk ngatasi rasa cemas dan bukan nggak pede ya, tapi ya bisa nggak ya gue melakukan adegan itu ya, termasuk itu exercise kecil 2-3 menit push up dan membakar ininya semangatnya, gimana itu cara ngatasi? Oke, memang waktu selagi sekolah teater memang ada tekniknya juga sih Mas. Jadi kita mesti ada pemanasannya dulu yang mulai dari pemanasan badan sampai
mimik gitu. A I U yang kayak gitu. Olah wajah, olah vokal. Yes. Yang kayak gitu-gitulah. Sampai ini juga bagian biar pada bangun gitu ya. Benar banget. Jadi ya semacam yang ya kurang lebihnya kayak begitulah. Nah, sebenarnya hal itu sangat membantu banget buat pemain-pemain mau itu yang baru, mau itu yang udah senior, itu sebenarnya ngebangun cara kita bisa lebih masuk lagi ke karakter yang ditawarkan ke kita nih Mas. Yes, gitu. Terlebih-lebih kalau seandainya masuk ke masuk ke adegan yang intensnya tinggi nih, entah kayak film The Raid, entah kayak film Javahid, entah kayak film, nah itu sangat kepake banget gitu. Memang gue berapa kali masuk ke film horor, alhamdulillah si directornya memang udah ngasih kepercayaan gitu. Jadi gue nggak pakai screen test lagi. Gar, yang gue butuhin nanti di scene ini, shot ini, gue butuh intensnya lu ini ya, secara apa namanya, ketukan lo berbicara, ketukan ini segala macem, gue butuh ada di titik ini koridornya gitu. Jadi dia oke mas. Nah di situ gue coba untuk nge-explore lagi, kan ada reading kan gitu. Yes, betul. Sampai akhir gue nanya, Mas terlalu over nggak? Apa turunin dikit lagi? Oh maunya di situ gitu. Maksudnya secara frekuensi gue ngebawain dari shot ke shotnya gitu loh Mas. Karena ada juga orang ada juga yang dimana adegan itu butuh rasa kayak ketakutan, tapi bukan ketakutan banget yang ya bukan yang kayak gitu loh. Turunin lagi koridornya gitu. Ya, maksudnya, jadi oke. Iya, karena ya lagi-lagi ini bukan teater on stage. Ya, betul, kalau teater on stage memang harus overlap karena penontonnya juga jauh. Tapi kalau film kan lebih dekat, lebih ini. Jadi memang harus itu yang direm emotion. Dan memang gue juga ada pengalaman juga ini Mas, apa namanya? Rasa khawatir bukan di film action atau horor, tapi gue pernah punya rasa khawatir gue masuk film internasional, film Tiongkok, judulnya Island Dreams. Oke. Tayang di sini Enggak. Tapi layar lebar juga. Layar lebar. Jadi film Island. Tahun berapa itu? After the Raid tuh Mas. Dapat internasional semua ya? Iya. Wow, alhamdulillah. Pernah sih. Yes. Ya. Dari Island Dreams. Jadi film itu film tapi bahasa Inggris atau bahasa? Nah ini nih Mas. Bahasa Cina. Iya. Jadi film Island Dreams itu adalah film Tiongkok, kerjasama dengan Korea, kerjasama sama Cina Taipei. Ini setahu gue ya gitu. Nah, cerita 10% syutingnya di Cina, 90%-nya syutingnya di Bali. Oke. Nah, memang pada saat dari Indonesia lo doang. Ada 2 yang supporting. Gua sama almarhum Tino Sarunggalo, tau nggak? Iya. Wah, legend juga. Legend. Nah, tapi sebagai pemain di situ atau Bang Tino sebagai pemain juga? Enggak. Bang Tino pada saat itu nggak mau diterlibatkan sebagai production. Kali ini gue pengen main aja deh gitu. Ini info ke teman-teman di luar sana. Betul. Tino Sarunggalo itu salah satu legend, almarhum, salah satu legend orang produksi kita, termasuk di Eat, Pray and Love. Banyak film-film internasional. Betul. Dia guru kita semua. Ya. Singkat cerita, memang di waktu itu kan gue di screen test sama Bunda Nanda. Bunda Nanda The Gang lah ya. Gitu. Casting director. Memang screeningnya tidak seketat kayak film The Raid nih Mas. Begitu datang, how good is your English, bla 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 bla. Oke, mainin. Oke, gue mainin. Gue butuh 2 hari pada saat itu, Bunda nih, gue pelajari dulu ya. 2 hari lagi gue datang ke sini. Akhirnya gue bedah dulu nih segala macam. 2 hari kemudian gue datang, langsung selesai, langsung di lock. Beda 2 hari kemudian gue langsung berangkat ke Bali Mas. Wow. Iya, jadi gue nggak ada kesempatan buat reading kayak gitu-gitu.
Skrip gue tuh tebelnya segini nih kurang lebih nih mas. Dan nggak ada reading. Nggak ada reading. Wah tuh gue bedah sendiri kan gitu. Jadi lucunya gini mas. Seandainya gue sama Ismi ada dialog nih. Ini dialognya gue tegar gitu, tegar. Oh di sini ada bahasa kanji Korea nih. Iya, bahasa kanji Korea. Dan itu ditranslate ke bahasa Inggris. Setelah itu ditranslate ke bahasa Indonesia. Baru nanti dialognya Ismi, kamu setebal kayak begitu. Gue bilang, wah gokil nih, gue bilang nih kayak buku Yellow Page zaman dulu tau gak lo? Iya. Tebal Ada banget. translatornya. Yoi. Oke, kita lanjut diskusi kita. Yang tadi Ke skenario. Skenario. Nah, memang pada saat itu kekhawatiran gue mas. Gua itu kagak tahu yang namanya. Gue belum pernah ketemu sama pemeran utamanya. Supporting yang dari Cina, yang dari Korea, yang dari Taiwan, gue belum pernah ketemu gitu. Tiba-tiba gue berdua sama Bang Tino itu tuh di Bali gitu. Bang, ini kita ngapain ya bang? Langsung dibawa ke ruang make up segala macem, fitting segala macem udah di situ gitu. Sama siapa make up artist kita yang di The Read, Bang siapa? Special makeup Anwar bukan Ucok bukan ya sama Ucok Ucok. Nah, salah satu tim makeupnya Ucok dan yang lainnya makeup efeknya gitu langsung dites segala macem. Memang gue pada saat itu ada golden scene-nya gue yang dimana gue harus bertemu langsung dengan si pemeran utamanya mas. Namanya siapa ya? Kim siapa? Yang jelas bukan Kim Jong Un ya. Kim Go-un. Di nuklir. Pokoknya pada saat itu dia lagi. Genrenya apa romantis? Enggak mas, komedi. Iya, komedi. Iya, komedi. Iya. Terus Komedi Jawa nih berarti. Iya, komedi. Jadi komedinya lucu nih mas. Komedi. Kasmidi. Nah ini gue ceritain dulu ntar baru gue kasih tahu ininya nih jenis komedinya. Nah setelah itu gue baca terus. Terus gue di brief. Kamu Tegar harus di bahasa Inggrisnya ya gitu. Nanti lawan bicara kamu Korea. Bahasa Korea. Jadi multi language. Iya, terus emang dia ngerti bahasa Inggris? Enggak, disitulah letak komedinya. Oh, buat mereka tuh lucu gitu loh. Oke. Buat mereka tuh lucu. Reaksinya gimana dong? Nah, itu dia. Ini pengalaman tak ternilai juga nih buat karir gue nih mas. Memang di hari ketiga di hari keempat gue di Bali gue langsung ketemu sama golden scene itu. Atau nggak salah 4 lembar tuh yang dimana ceritanya gue sama si pemeran utamanya itu gue anak buah gue tuh nangkep dia. Wah lo bikin masalah di negara gue nih ditangkap kan. Jadi kayak masuk ke ruang interogasi gitu. Itu kameranya 3 biji mas kayak stripping. Nah setelah itu sebelum masuk ke set kita salaman dulu gitu. Dia tinggi banget kan. Dia orang Cina Korea, dia asli Korea. Dia pada saat itu lagi terkenal di Aktor Cina. Korea. Nah ya lagi terkenal di Cina, di Taiwan, di Korea. Siapa ya? Aku penasaran ya. Ada di YouTube tuh judulnya Island Dreams. Nah, searching coba. Memang gue kemana-mana selalu ditemenin sama translator. Dan memang pada saat itu gak ada kesempatan buat gue reading. Gue baru ketemu pemeran utamanya tuh pas di set. Bingung gak lo? Nah, sedangkan gue dapat skrip itu kan ada sebagian bahasa kanji, maksudnya bahasa Korea ya. Kan gue nggak tahu titik komanya di mana ini mas. Iya kan, kalau bacanya aja gue nggak ngerti apalagi dialognya, atau gue nggak ngerti dialognya apalagi gue mesti ngebaca ini. Ternyata dia mempunyai kekhawatiran yang sama gue gitu loh. Terus bagaimana caranya supaya gue ngelenturin dulu nih. Akhirnya dia jujur sama gue. Mohon maaf, pakai bahasa Korea, dia nggak ngerti bahasa Indonesia, nggak ngerti bahasa Inggris. Terus translatornya ngomong, terus gue nanya nih agak tegang ya, gue juga tegang sih. Yaudah mas, dibikin lentur aja gimana? Oh bilang aja gini, ada 3 hal yang saya tahu tentang Korea. Wah,
dia pakai si translatornya ngomong, ini ada 3 hal yang Tegar tahu tentang Korea. Wah, ya, what is that ya? Kalau bahasa Inggrisnya begitu. Oke, 1 Hyundai. Oke, terus. Hyundai. Oh, good. Gue nggak ngerti kan. Maksudnya biar lentur aja gitu loh Mas gitu. Yang kedua apa? Terus yang kedua kimchi. Wow. Gue tahu yang ketiga Sintayong. Waktu itu belum ada Sintayong, masih jauh. Ya. Sintayong masih jadi pemain kali. Terus akhirnya yang ketiga ini, terus udah jadi kita ini dulu cairin suasana dulu Mas. Soalnya 4 lembar. Dia nggak ngerti bahasa Inggris. Gua nggak ngerti dia nggak ngerti bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gua nggak ngerti bahasa Korea, nggak ngerti bahasa Cina Taipei. Ya mungkin saja di skrip ya tulisan kanjinya cuma 2 baris. Cuman kan gua nggak tahu kapan dia mesti berhenti sejenak, kapan dia mesti berhenti total gitu. Caranya gimana lagi? Nggak ada reading, nggak ada Mas, nggak ada skrip run through. Alhamdulillah. Kita berdua tuh cuman plotot-plototan begini. Jadi ceritanya gue integrasi gitu, set tuh kamera 3 biji, gue duduk, dia duduk. Dah, memang di skrip itu harus gue duluan yang ngomong. Gue tawarin rokok gini. Padahal sih di skrip nggak ada gitu. Beda gitu. Gue ngasih bahasa isyarat nih Mas, set gini. Dia gini, tapi dia mundur, oke. Dia mundur, dah, baru gue ngomong. Ketika gue ngomong, memang gue ngasih bahasa isyarat, gue maju nih, pakai bahasa Inggris, bla 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 gitu. Udah selesai, gue mundur. Untung aja dia nangkep Mas, baru dia maju badannya. Jadi, maju mundur. jadi si pemeran utamanya tuh juga amazed. Iya. Ternyata gue sama dia connect gitu loh Mas. Iya. Bahasa isyaratnya. Bahasa. Padahal sebelumnya kita nggak pernah ketemu, nggak ngobrol sama sekali gitu. Akhirnya gue mundur nih. Dia yang ngomong. Dia yang ngomong. Gue bilang, ini Abisnya dia kesini lagi, masuk lagi gitu. Gue diem dulu tuh. Dia ngasih kode ternyata. Dia setelah itu badannya mundur. Gue maju. Alhamdulillah Mas. Itu iya. Tapi itu terlibat sampai promo sampai premier atau cuma di syuting aja terus? Di syuting aja Mas, karena gue hanya sebatas bintang tamunya aja dari Indonesia. Alhamdulillah itu 1 kali take bungkus. Wow, nice. Jadi nontonnya di mana? Di bioskop Mas. Kalau seandainya di TV digital ya di TV digitalnya mereka. Di YouTube sih ada ininya ya, ada trailernya ya. Tapi udah nonton full movie? Belum. Belum. Terus sampai akhirnya. Nggak dikasih juga dari mereka? Enggak. Tepuk tangan, oke. Nah, salah satu DOP-nya itu DOP-nya Jackie Chan yang badannya gendut. Gitu. Nah, setelah itu pindah kamera, udah 2 kali take, pindah juga kamera kayak seakan-akan CCTV gitu. Jadi secara time scheduling memang pada saat itu memang jauh lebih cepat gitu. Alhamdulillah. Terus ya memang satu pelajaran juga yang gue ambil, ya sebenarnya kalau sesama aktor, ya memang pelajarannya itu adalah selain ngerti skrip, jalan ceritanya kayak gimana, shot by shotnya kayak gimana, aktor itu ternyata memang wajib untuk bisa membaca situasi. Itu yang gue pelajari Mas. Yes. Itu pengalaman yang berharga ya. Bekerja dengan banyak produksi, dengan internasional, dengan kru dari negara lain, dengan bahasa yang multi language, ya kayak tadi Cina, Korea dan seterusnya. Oke, kita loncat lagi ke proyek terkini. Mas, sama silakan. Iya. Tolong dong minta lagi. Paling bocor gue nih. Kita ke last project terkini sama Joko Anwar. Yes. Madness and Daydream.
Gimana tuh, punya cerita keseruan apa yang bisa dibagi? Oke, jadi pada saat itu gue dapat callingan screen test dulu, Mas. Callingan screen test. Ini produksi udah kelar nih? Yang mana? Nightmare. Oh, udah. Itu kan project tahun lalu, Mas. Project. Udah tayang? Akan tayang nanti tanggal 14 Juni bioskop rilis. Di Netflix. Oh, OTT. Ini tapi film panjang bukan series ini. Ini drama series. Drama series 6 episode tapi 7 episode ya. Karena tiap judul beda-beda pemain, Mas. Jadi kayak takut Faces of Fear lah gitu. Nama judul programnya apa? Nightmares and Daydreams. Kalau judulnya gue sendiri judulnya apa gitu. Nah, memang gue melalui proses screen test juga di programnya Bang Joko ini gitu. Yes. Di screen test atau nggak seingat gue langsung sama Mbak Upi. Hah, Mbak Upinya? Oh iya, Mbak Upi. Nah, director Sri Asih ya. Nah, gitu. Nah, selesai di screen test, gue pikir gue nggak dapet kan gitu. Ternyata memang proyeknya ke pending dulu tuh gitu. Untung aja pada saat itu schedule gue baru selesai produksi yang lain. Terus gue dapet telepon dari timnya Bang Joko. Kita lanjut ya gitu. Alhamdulillah nih gitu. Gitu. Terus kita melalui proses reading kurang lebih 3 hari kalau nggak salah ya. Gitu. 3 hari prosesnya. 3 hari. Terus ya gue dapat director namanya Randolph. Oh, itu beda-beda director juga. Iya, beda director. Tapi di judul yang lo main itu main sama siapa aja? Sama biasa kembaran gue, tapi beda nasib. Siapa? Kiki Narendra. Oh iya, benar. Iya, Kiki Narendra tuh jadi kita kemana-mana sering dibilang sama gitu ya. Cuman itu dia sampai ada beberapa casting datang ngomong begini, Mas Tegar, pokoknya Mas Tegar jangan sampai gemuk ya. Kalau gemuk, kita saingan banget ya kan. Kiki, Mas Kiki jangan sampai kurus ya. Sama rambutnya jangan cepat. Saya sama nanti Mas Tegar. Oh iya, oke. Tapi kalau sama Bang Joko ini baru pertama kali atau? Baru pertama kali. Wow. Itu genrenya apa itu? Genrenya apa? Psychological. Apa namanya istilah? Ini pengalaman yang beda lagi. Pengalaman beda lagi, Mas. Dan kayaknya Indonesia baru pertama kali deh bikin hal kayak gitu ya dengan genre seperti itu. Kalian berdua mesti nonton. Ya teman-teman di sini mesti nonton karena gue nggak berani spill kayak begitu karena ya bukan karena gue main di situ ya, tapi dari gaya penulisannya sendiri aja, Mas. Nulis Joko sendiri. Yes. Gaya penulisannya nggak boleh dirubah sama sekali, Mas. Artinya memang udah didesain segitu perfect ya dari desain productionnya kalau gue baca dari skripnya gitu loh. Dan ini tantangannya si pemain bagaimana cara bisa masuk ke dunianya si penulis gitu untuk bisa memainkan si karakter tersebut tanpa merubah skenario. Ya kecuali kalau seandainya ada adegan nangis ya sah-sah saja atau adegan sedih yang boleh di ini tapi secara isi konten dari si skripnya itu enggak ya harus kayak begitu. Ya. Oke, kita nggak mau spoiler dari project situ kan. Karena belum tayang, kita tunggu di OTT. Ditunggu lah bulan depan ya berarti. Ya, Tegar kan terlibat juga di produksi lainnya. Tadi kita ngobrol di depan, terlibat di pengisi suara ya, animasi. Itu ada seru juga pasti. Tantangannya seperti apa? Ya, alhamdulillah. Gila, experience-nya banyak banget. Timun Mas atau? Ya, jadi alhamdulillah gue buka hubungan baru lagi dengan Oris Pictures, Mas gitu. Awal mulanya kita bikin project untuk departemen kehakiman. Nah dari departemen kehakiman kita banyak ngobrol nih, gue sama director gue Mas Oris namanya. Dia masih muda banget, jebolan dari Malaysia. Orang Indonesia tapi sekolah di Malaysia, sekolah film lah gitu, sekolah broadcast. Terus nggak lama kemudian dia ngubungin gue, Mas, gue baru selesai ini nih apa namanya
buat animasi apa namanya komik digital. Gue butuh sebenarnya ada 2 karakter suara tapi yang mainin 1 orang. Wow. Iya, yang pertama jadi dukun, yang kedua jadi vampir. Wah, menarik banget Mas. Menarik nih. Gue belum pernah gue ngisi suara. Nah iya. Ini gue kirim skripnya. Terserah lo nge-explore gimana. Nanti kalau lo sudah bisa membedakan mana karakter untuk dukun dan mana karakter untuk vampir, kita diskusi lagi. Jadi gue ini Mas, nge-explore lagi Mas. Jadi benar dikasih kesempatan ruang untuk Iya. Jadi kayak kalau vampir tuh yang kamu sudah berada di genggamanku. Wow. Kalau dukun? Sudah saya bilang, malam ini adalah malam yang tidak baik untukmu. Ya kurang lebih gimana? Hebat, keren. Wow. Nggak mudah. Iya, nggak mudah. Iya. Jadi, nah, gue aja berasa itu benar-benar karakter yang berbeda dengan merubah suara. Intonasi. Iya. Ada tantangan sendiri. Itu udah tayang udah di YouTube. Ya memang sih itu hanya judulnya Timun Mas. Judulnya Timun Mas dan apa sih Timun Mas sama gue lupa ya. Bawang putih apa bawang merah gitu. Ntar gue kasih tahu dia. Bawang bombay. Itu makanan kita Mas. Timun Mas dan bawang merah bawang putih. Bawang merah bawang putih. Ya, Itu legend juga itu. Enggak, belum. Itu baru pilot projectnya sih Mas. Oke. Tapi rencananya per 5 menit, durasi 5 menit. Terus jadi series gitu ya. Jadiin series ya gitu. Oke, kita udah sampai di ujung durasi. Udah kode-kode. Nggak berasa ya kan? Sebagai bentuk apresiasi untuk dukungan ke film Indonesia. Kapan terakhir nonton? Ini pertanyaan wajib. Siapapun tamu kita di sini. Harus. Yang beli tiket sendiri bukan undangan, bukan karena main. Beli tiket sendiri, nonton sendiri, apa? Nonton sendiri nonton atau ramai, sama ramai nggak apa-apa. Oke, kalau lebih tiket pengapresiasi yang gitu. garap. Kalau beli tiket sendiri, nonton sendiri, itu apa namanya? Filmnya Mas Lukman tuh, yang dia jadi kiai, sang kiai, sang pencerah ya, sang kiai. Itu tuh udah jebot sama satu lagi kan waktu itu gue masuk ke bioskop ada 2 pemeran utama. Ada 2 karakter yang berbeda tapi yang mainin 1 orang yaitu Mas Lukman. Gue penasaran kok dia bisa, yang satu bisa jadi pahlawan, yang satu bisa jadi kiai gitu. Sang kiai, satu lagi yang jadi sang pencerah ya, sang pencerah ya. Iya, yang satu lagi film merah putih tuh. Gue nonton sendiri di Bintaro karena gue amazed banget gitu. Wah, kok bisa ya? Waktu itu gue belum. Ini berasumsi aja mungkin tayangnya bareng, produksinya sih. Produksinya beda gitu. Produksinya beda tapi tayangnya bareng gitu. Waktu itu kan gue lagi pengen cari sekolah teater juga kan Mas gitu. Kok kayaknya gue tertarik ya sama industri film gitu. Buat referensi ya. Nah, gue memang salah satu aktor idola. Memang gue kalau di Indonesia gue suka banget sama Mas Lukman. Kalau yang seniornya gue lebih suka ke Pak Slamet. Iya, Slamet Rahadjo. Terus Om Frans Tumbuhan, terus gue suka juga sama Bang Alex Komang, almarhum. Iya, gue ingat banget waktu zaman kita, gue masih kecil kan sering nonton Bang Alex di TVRI itu yang strippingan apa sih, kayaknya dapat banget ya sebagai karakter seorang bapak yang kayak menginspirasi gitu. Ya, setelah itu Brewok juga mirip sama gue. Kayaknya gara-gara itu nih Brewoknya. Iya, selain jadi aktor, dubber juga untuk jadi di belakang layar, director atau
acting coach atau profesi lain selain aktor? Waktu itu gue sempet di ini ya Mas, dikasih masukan sih sebenarnya. Mas Tegar, kalau ini mau nggak jadi asisten dosen? Iya, buat di sekolah ini apa sekolah teater ya, sekolah acting ya. Ya sekolah film segala macam. Memang pada saat itu tak ini ya, tak atur dulu jadwalnya. Giliran udah kosong, dianya nggak ada kelas gitu. Giliran ada kelas, gue masuk film. Dan itu maksudnya gue bukan berperan sebagai dosen ya, tapi sebagai dosen tamu lah, yang dimana ini loh hasil kerjaan saya tuh kayak begini. Jadi secara pengalaman sudah ada experience-nya gitu ya. Bisa berbagi ilmu. Berbagi. Caranya bagaimana ya bisa masuk ke grade 1 ya, terus film horor ini, series ini, terus kayak gitu-gitu. Terus kayak sekarang memang gue punya tantangan baru lagi sih Mas. Gue pengen banget gue bisa masuk ke film komedi gue. belum pernah. Iya, belum pernah. Ya nggak tahu ya, belum pernah dapet. Tapi seperti tadi diskusi kita di depan, bukan gampang ya bikin action itu shocking and surprise atau horror lebih mudah daripada bikin menolak. Oh iya, jelas. Jadi salut buat teman-teman yang memang kolamnya di komedi gitu. Karena buat kan jadi gue sendiri juga pernah yang namanya diskusi ya. Namun orangnya udah nggak ada. Itu sahabat baik gue, Babi Cabita. Iya, Babi Cabita. Dia experience banget di industri komedi ya. Betul. Setelah itu juga minta masukan sama pemain komedi yang lainnya, Anyun. Oh iya. Nah itu ya Mas Anyun. Nah, sempat datang ke sini kan Mas Anyun? Oh iya, gue nontonin juga tuh. Jadi kalau bermain komedi itu memang mempunyai banyak ruang ya untuk bisa mulai explore. Ini lucunya ketinggalan zaman nggak ya? Atau makanya aku bilang nggak mudah. Iya. Harus update terus gitu kan. Karena lucu. Teorinya lebih rumit daripada sekedar begitu aja. Betul. Tapi juga sempat nyoba jadi host ya. Oh, pernah. Sampai berapa episode tadi kita ngobrol? Kalau untuk di Trans 7 nggak terlalu banyak ya, karena programnya nggak begitu jualan juga ya. Waktu di net gue sempat bawain berita. Iya, jadi news tapi criminal news. Iya, criminal news gitu. Ya, judulnya World Wildest Police Videos. Didesainnya memang ala net pada saat itu gitu. Dengan gayanya net. Dengan skripnya net, artnya net segala macam, dan cara pengambilan gambarnya juga ala TV-nya mereka gitu. Memang kalau dilihat dari desain programnya, kalau yang buatan net itu mereka membutuhkan orang yang experience, tapi experience-nya itu di bidang film, Mas. Memang waktu gue datang screen test pada saat itu, yang bukan host tuh gue doang. Iya. yang satu penyiar radio, yang satu ini, yang satu. Iya. Ini jangan-jangan salah nih gitu ya. Salah callingan. Iya. Sampai coba sini. Berapa episode itu? 100. Oh, 100. Wow. Ya, alhamdulillah dapat rumah, dapat mobil, dapat apa lagi. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sudah bersama dengan kita, berbagi experience. Semoga menginspirasi teman-teman di luar sana. Siapa yang paling berjasa kalau boleh berterima kasih? Ibu gue, Mas. Doa ibu gue. Masih sehat ibu? Alhamdulillah. Jadi tapi selalu hadir di premier atau itu? Oh enggak, ya memang ya itu kan memang sebelum gue punya istri memang yang menginspirasi gue tuh ya doa ibu gue lah. Tapi ketika gue udah nikah ada 2 perempuan nih, 3 malah. Waduh. Ibu gue, istri gue sama anak perempuan gue. Kirain orang lain.
Ke sana sih. sama anak gue yang paling kecil ya. Walaupun memang dia ini bahaya kalau dilanjutin. ya, Semakin ngelantur. temanya kultum nih, kuliah 7 menit. Kita harus closing. Thank you so much. Terima kasih sudah datang ke Troy's Film Podcast. Iya. Bye.